Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taklim kita, kajian kita subuh ini kembali mentadabbur firman Allah Subhanahu wa taala. Apa saja larangan, perintah dan larangan yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Kita masih membahas tentang perintah dan larangan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Dari awal pengajian kita sudah dijelaskan menurut ahli tafsir bahwa di dalam surah Al-Baqarah itu terdapat 17 perintah Allah dan 13 larangan Allah. Maka pada pagi ini kita masuk kepada perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah yang ke-15. Yakni pada minggu yang lalu juga sudah kita singgung perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah itu seperti pada ayat 254. Di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk menginfakkan sebahagian harta kita selagi kesempatan Allah berikan. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la yanma la yab'a wala khullah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah sebahagian dari hartamu dari apa-apa yang telah aku berikan kepadamu sebelum datang masa bahwa tidak ada lagi manfaat dari apa yang kita infakkan. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah akan datang masanya bahwa sudah tidak ada lagi yang akan mau menerima apa yang kita infakkan. Harta yang kita sudah miliki, timbul niat di dalam hati kita untuk menjalankan perintah Allah, yakni untuk menginfakkan sebahagian dari rezeki yang Allah berikan itu. Tapi pada masa itu, kata Rasulullah, sudah tidak ada lagi yang mau menerima. Maka inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah dari apa-apa yang telah aku rezekikan kepada kamu qabla ayyatiya yaumul la yatba, sebelum datang suatu masa, kata Allah, ketika itu sudah tidak ada lagi makna atau manfaat dari apa yang kita infakkan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 267. Di sini Allah perintahkan agar memberi sumbangan dengan sesuatu yang masih berguna. Coba. Allah perintahkan kepada kita untuk memberikan sedekahkah itu, infakkah itu, atau pemberian kepada orang lain itu dengan sesuatu yang masih baik, yang masih berguna. Di dalam firman Allah ini dijelaskan, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, infakkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Di sini mesti kita, berapa banyak yang kita dengar hari ini masih ada yang melakukan bahwa yang diinfakkan itu yang landak tak pakai dan nyoleh. Itunya. Artinya sesuatu yang sudah tidak berguna baginya, itulah yang dia infakkan. Padahal perintah Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah, berikanlah, sumbangkanlah apa yang kalian sumbangkan itu yang masih kalian ingin terhadap apa yang kalian infakkan itu. Seperti kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
mengimpakkan sebahagian dari apa-apa yang telah Allah berikan dari hasil bumi, seperti pertanian, ya, apakah buah-buahan, ya, atau sayur-sayuran. Maka di situ Allah perintahkan kepada kita yang diimpakkan itu yang baik, bukan malah yang apa yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dipilih kalau buah-buahan, dipilih itu yang sudah ranun, yang tak mungkin bisa lagi dijual, elok ikut diimpakkan leh. Ini adalah sesuatu yang termasuk, kata Rasulullah, perbuatan yang sia-sia. Memang para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merincikan atau menjelaskan sesuatu yang berguna atau yang baik itu hukumnya relatif. Ada yang memang seperti buah-buahan tadi, ranun tapi masih bisa untuk dimakan. Maka itu juga sebagian ulama mengatakan itu adalah yang baik, ya. Dan sebagian mengatakan sesuai dengan peringatan Allah itu, sesuatu yang kita impakkan itu, kita suka enggak terhadap yang kita impakkan itu? Masih enggak kita ingin terhadap apa yang kita impakkan itu? Maka disitulah sebenarnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekahkanlah, impakkanlah, sumbangkanlah segala sesuatu yang masih baik, yang masih bermanfaat bagi dirimu dan bermanfaat bagi orang lain. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang apa yang kita impakkan itu, jangan sekali-kali kita untuk membaca atau untuk mencercai, menyebut-nyebut terhadap apa yang kita impakkan itu. Ternyata ini adalah perbuatan yang sia-sia. Sebagaimana yang Allah ingatkan kepada kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa larangan mencampur adukkan. Ini antara yang hak dan yang batil. Kemudian larangan mengatakan seseorang yang jihad lalu dia wafat, maka itu jangan disebut, kata Allah, bahwa mereka itu mati. Kemudian larangan Allah Subhanahu wa taala tentang yang kita impakkan ini, jangan sekali-kali kita membaca-baca atau sehingga membuat hati orang yang menerima itu menjadi sakit. Ini adalah larangan yang tegas yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya, yakni surah Al-Baqarah ayat 188. Allah jelaskan bahwa janganlah kamu membaca atau mencerca terhadap apa yang telah kalian impakkan itu, sehingga orang yang kalian berikan sedekah atau impak itu merasa menjadi sakit hati. Allahu Akbar. Maka ini adalah sesuatu yang mesti betul-betul kita perhatikan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak pun harta yang kita impakkan, tetapi yang kita impakkan itu akan menimbulkan suatu mudarat, suatu ketidaknyamanan terhadap orang yang kita berikan impak, maka ini adalah sesuatu yang sia-sia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita, kalaulah kita bersedekah, berimpak itu yang diinginkan oleh Rasulullah, jika tangan kanan kita yang memberi, tangan kiri kita tidak tahu. Allahu Akbar. Begitulah keikhlasan yang betul-betul dituntut dalam kita mengimpakkan sebahagian harta yang Allah berikan kepada kita.